Halo, jumpa lagi di channel 0 dengan Pak Git. Bahasan kali ini Pak Git masih membahas tentang pilkada yang ini udah waktu masa injury time, soalnya kalau bahas pilkada nih. Bentar lagi itu tanggal 25, besok 26, 27, udah tinggal kita lihat hasilnya. Kali ini bahasan Pak Git pilkada, kita beralih ke Jawa Timur ya. Menurut Pak Git ini serunya tuh sebetulnya ada 3 kontestan di sana, cuman yang buat seru ini adalah 2 Sri Kandi, yaitu Bu Khofifah dan Bu Risma. Ini suaranya juga bersaing ketat teman-teman, dimana istilahnya tetap lah posisi Bu Risma ini tetap dikeroyok oleh Goliat gitu ya, David and Goliat, dan posisi Bu Risma tetap begitu, walaupun yang satu ini sebetulnya mirip dengan Jakarta gitu, suaranya nggak begitu besar gitu, cuman dia punya mesin politik gitu ya, beda dengan Jakarta, karena Jakarta si Pak Dharma itu independen. Nah, kalau ini mesin politiknya ada, yaitu PKB. Sebelum Pak Git membahas lebih lanjut tentang pilkada Jawa Timur atau pertarungan 2 Sri Kandi ini antara Bu Khofifah dan Bu Risma, Pak Git intermezzo sedikit ya, sebelum kelupaan ini. Intermezzo sebetulnya tidak ada hubungannya dengan pilkada Jawa Timur, tapi pada pilkada keseluruhan Indonesia, yaitu Wakil Presiden Indonesia, yaitu Gibran Rakabuming. Nah, ini dia memberikan statement kalau Bawaslu harus tegas dan adil tanpa tebang pilih gitu. Itu ya pesannya yang menurut Pak Git ini slogan ya, karena kita udah tahu, udah paham banget gimana waktu beliau juga menjadi kontestan sebagai wapres, Bawaslu juga kayak gimana sikapnya gitu. Ya, teman-teman bisa menganggap ini suatu hal yang lucu dan teman-teman bisa tahu sendirilah posisinya kayak gimana gitu kan. Pak Git tidak membahas lebih lanjut ya, cuman intermezzo sedikit gitu ya. Nah, di sini menurut Pak Git ini asumsi Pak Git pribadi. Selama Bu Khofifah yang menjadi gubernur nantinya ya, Jawa Timur ya gitu-gitu aja, tidak seperti legend Bu Risma. Bu Risma ini menurut Pak Git adalah legend. Gebrakan Bu Risma yang sangat legend itu adalah menutup lokalisasi Gang Doli ya. Itu Gang Doli ini adalah lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara. Jadi nggak main-main teman-teman. Dimana di situ ada mafia dari prostitusi, mafia dari yang jelas ya, ini Pak Git alkohol, kemudian juga ada mafia bank keliling, kemudian ada mafia narkoba. Nah, dimana ya logikanya akal sehat berpikir tuh, dimana di situ ada lokalisasi ya, nggak jauh itu hal-hal yang berbau mafia tadi yang Pak Git ceritakan itu pasti ada di sekitaran situ gitu. Dan ini tidak mudah untuk melakukan atau menumpasnya, karena dengan kebijakan saja kalau tidak tegas ya tidak bisa. Kalau hanya mengeluarkan kebijakan tapi tidak ada aktualisasinya. Sini Pak Git akan bercerita tentang pada saat Bu Risma atau kira-kira 10 tahun yang lalu itu menutup prostitusi Gang Doli ya. Kenapa sampai terjadi hal demikian? Nah, kita simak video cuplikan dari Bu Risma. Menutup kompleks lokalisasi atau pelacuran terbesar di Asia Tenggara bernama Gang Doli. Jadi awalnya adalah adanya kasus trafficking anak. Seorang anak usia 14 tahun, dia bisa jadi mucikari anak usia 16 tahun. Oke. Nah, itu saya telusuri. Loh, ini kaitannya sama lokalisasi, dia tinggal di situ gitu. Si anak itu, mohon maaf, dia jalannya agak terseok-seok gitu. Turun di bonceng sepeda motor. Mungkin Anda kaget apa jawaban anak itu. Kamu kayaknya kurang tidur ya, saya bilang. Kurang tidur ya, dan mamaku capek melayani orang, aku disuruh melayani.
Di sini Bu Risma menceritakan tentang anak yang umur 14 tahun sudah menjadi mucikari anak yang umur 16 tahun yang pada saat itu bertemu dengan Bu Risma dengan kondisi baru turun dari motor dan tersyok-syok, dan kemudian kelihatan kurang tidur, yang kelihatan dia capek banget gitu teman-teman. Nah, dia capek ini karena apa? Karena dia sebetulnya juga sudah capek melayani. Itu baru satu kasus ya, satu kasus, maksudnya di situ kan namanya prostitusi terbesar se-Asia Tenggara, mungkin banyak sekali kasus gitu. Jadi paling tidak walaupun prostitusi itu tidak hilang, itu memang susah dihilangkan sampai di Surabaya, tapi yang jelas Surabaya sudah tidak dicap lagi menjadi area prostitusi terbesar se-Asia Tenggara, atau area prostitusi se-Asia Tenggara itu udah bukan di Indonesia lagi gitu teman-teman. Itu minimal. Kalau prostitusi yang pastinya sekarang juga tetap masih ada sih, Pak Agit yakin dengan itu. Jadi paling tidak Bu Risma ini melakukan meredam ya, bukan melakukan murni tidak, tapi meredam atau mengurangi angka eksploitasi terhadap anak yang belum cukup umur dipekerjakan atau memperkerjakan diri sebagai mucikari dan bekerja sebagai PSK. Itu mengurangi itu, paling tidak itulah. Nah, jadi kalau itu semakin melebar, kalau menurut Pak Agit ini nggak ditutup, itu makin parah akhirnya. Tapi yang dilakukan Risma ini sebetulnya nggak ringan teman-temannya, ini berat sekali. Kemudian jadi Pak Agit di sini akan menceritakan dua kasus ya, kenapa Bu Risma akhirnya menutup itu. Yang pertama tadi adalah eksploitasi anak di kegiatan seks di bawah umur, yang 14 tahun sudah menjadi mucikari dan 16 tahun sudah menjadi PSK. Kemudian satu lagi cuplikan video atau cerita Bu Risma tentang PSK di Gang Doli. Yuk kita saksikan. Saya ketemu dengan para PSK yang muncikari, saya undang di rumah dinas. Ada seorang ibu marah-marah ke saya. Bu Wali, apa pemerintah ini? Katanya mau bantu saya. Saya ingin keluar dari sini, tapi mana pemerintah nggak bantu? Saya malu sekali ketampar. Saya usaha ini dari pinjam-pinjam gitu, ke rentenir gitu. Oke Bu, besok saya ke rumah ibu. Saya ke rumahnya ibu itu, coba dihitung ibu, berapa sih utang ibu? Saya ingat saya 8 juta gitu. Oke Bu, nanti saya ganti uang 8 juta itu. Bu, tapi saya mau tanya, saya ajak masuk. Terus saya tanya, ibu usianya sekarang berapa? 62 tahun. Saya tanya, ibu jadi PSK mulai umur berapa? 16 tahun. Saya tanya lagi, Bu, mohon maaf sekali, mohon maaf kalau saya salah. Mohon maaf, ibu kan udah tua. Siapa pelanggannya ibu? Dia jawab apa? Itu anak SD itu. Saya dibayar 5.000, 3.000 uang saku. Saya mau pingsan rasanya waktu. Pada kasus kedua ini, Bu Risma menceritakan tentang dia mengajak diskusi itu para mucikari dan PSK ke rumah dinas, yang kemudian dia sendiri dilabrak oleh salah satu PSK yang umurnya sudah mencapai 62 tahun teman-teman. 62 tahun dan dia bekerja dari waktu dia umur 16 tahun. Jadi 16 tahun ke 62 tahun itu kan bukan waktu yang sedikit ya, itu mungkin sekitar 46 tahun dia menjadi PSK dan tidak punya apa-apa, malah punya hutang. Jadi analisa Pak Agit di sini yaitu tadi, selain di situ kalau sudah menjadi daerah-daerah prostitusi, maka di situ ada mafia prostitusi ya, di situ juga ada mafia bank keliling tuh, atau istilahnya kalau bahasa Jawa tuh bank plecit gitu ya, yang bunganya ya kisaran 20% per bulan gitu. Ini sangat mencekik juga, makanya dia dari umur 16 tahun sampai 62 tahun itu nggak selesai menjadi PSK, yang akhirnya ditutup sama Bu Risma sendiri hutangnya ya, hutang si PSK itu. Karena itu pun Bu Risma dilabrak gitu, hingga intinya
Bu Risma tuh sampai rasanya ketampar dan menangis gitu saat dia dilabrak oleh PSK. Nah, gerakan-gerakan atau gebrakan yang dilakukan Bu Risma ini itu mungkin jarang ya dilakukan oleh kepala-kepala daerah lainnya, karena Bu Risma ini menurut Pak Git ya legend, berani dan giat bekerja. Kalau kemarin pembahasan Pak Git tentang pilkada cagup di Jawa Tengah dan di DKI, Pak Git nggak begitu berharap dengan siapa yang menang gitu. Tapi kalau untuk di Jawa Timur, yang kebetulan Pak Git juga kelahiran Jawa Timur, walaupun saat ini KTP-nya memang bukan Jawa Timur, Pak Git berharap nih kalau untuk di Jawa Timur Bu Risma itu loh. Karena yang pertama dia biasanya Bu Risma ini punya gebrakan apa yang tidak terduga gitu, dan sudah terbukti dengan adanya dia pertama ya, kota Surabaya itu lebih tertata rapi. Yang kedua ya, masalah lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara yang udah menjamur sekian puluh tahun dalam kebijakan Bu Risma ini bisa dibereskan gitu, yang tidak mudah sekali untuk menuntaskannya. Oke teman-teman, mudah-mudahan kali ini ya, harapan Pak Git di Jawa Timur, Bu Risma bisa menang pertarungan antara dua Sri Kandi, walaupun ada satu lagi, tapi menurut Pak Git ya yang rame pertarungan Bu Risma sama Bu Khofifah ini, dan harapan Pak Git Bu Risma yang memimpin Jawa Timur. Oke teman-teman, dan Pak Git ucapkan terima kasih.